Minggu ini kita bicara tentang utilitas atau dalam bahasa lainnya itu kegunaan. Sedikit pengantar di slide kedua, kalian bisa lihat di situ ada sedikit sejarah dari naskah Ten Book of Architect, kemudian Ten Book of Architecture, kemudian yang diinterpretasi oleh si Leon Battista Alberti, atau sering dikenal dengan Alberti. Jadi sebenarnya naskah ini sempat, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa naskah ini sempat keselip gitu loh, kata-kata seperti itu, sehingga ditemukan di sebuah perpustakaan biara. Ada dua naskah yang ditemukan di Jerman dan di Swiss, dan naskah dari Vitruvius adalah salah satu, was the only architecture treatise to survive antique. Jadi naskah yang masih bisa diselamatkan, satu-satunya naskah yang bisa diselamatkan, yang terdiri dari 10 buku. Itu yang kemudian diinterpretasi, kemudian awalnya ditranslate dulu ya, ditranslate dari bahasa Latin kuno ke dalam ke bahasa yang lebih dipahami pada masa Renaissance, yang dilakukan oleh salah satunya oleh si Alberti ini. Di slide ketiga itu yang sebelah kanan itu 10 buku dari Vitruvius. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya tidak bicara arsitektur secara langsung, bahkan di buku pertama itu diawali tentang perencanaan kota, town planning, kemudian arsitektur, baru arsitektur, civil engineering secara umum. Kemudian buku kedua tentang material, buku ketiga tentang kuil, dilanjutkan buku keempat, kemudian buku kelima bangunan-bangunan publik, kemudian buku keenam bangunan-bangunan yang lebih private dan segala macam. Tapi yang menarik di sini dari buku, terutama buku 8, kaitannya dengan bangunan-bangunan yang mensupport, jadi kayak dam, kayak tandon air, itu yang termasuk di dalam apa yang dicatat oleh Vitruvius. Baru ke-9 tentang geometri, ke-10 bahkan tentang jalan dan segala macam. Ada watermill, drain machine, kaitannya dengan perangkat-perangkat yang bergerak yang menunjang sebuah bangunan utilitas. Jadi kayak watermill itu kan kayak apa ya? Kincir angin yang digunakan untuk menaikkan air atau mengolah gandum dan segala macam. Itu yang dilakukan atau yang dicatat. Jadi tugas utama dari Vitruvius sebenarnya adalah mencatat semua yang ada di peninggalan peninggalan Yunani. Jadi Vitruvius adalah kapten di zaman Romawi, Kaisar Agustus kalau nggak salah, diperintahkan oleh Kaisar Agustus untuk mencatat semua bangunan yang ada di Yunani, yang kemudian di masa Renaissance tentang ini nanti akan penjelasannya di semester 2 di sejarah arsitektur. Di masa Renaissance kemudian diinterpretasi. Yang sebelah kiri itu karyanya Alberti, hasil membaca apa yang diungkap oleh Vitruvius, sama-sama 10 buku. Tapi kalau kalian perhatikan sudah sangat fokus ke dalam arsitektur. Bahkan ornamen itu menjadi fokus perhatian yang banyak dari buku ke-6 sampai buku ke-9, itu ornamen-ornamen. Dan buku ke-10 tentang restorasi bangunan. Restorasi itu perbaikan bangunan-bangunan lama. Kaitannya juga dengan bangunan masa Romawi. Itu sedikit tentang sejarah buku atau
pemahaman dari Vitruvius kaitannya kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Alberti, sehingga ini untuk melingkupi atau melengkapi pemahaman triad Vitruvius, firmitas, utilitas, dan venustas. Kalau kalian perhatikan di Alberti nanti banyak bicara tentang venustas, keindahan, ada di ornamen itu. Oke, kita masuk di materi yang memang kita akan bahas di minggu ini, yaitu kegunaan. Jadi di slide keempat, usefulness, itu kalau dalam bahasa Indonesia kegunaan atau daya guna. Tapi tolong kalian perhatikan sinonim dari usefulness itu. Ada function, ada fitness, ada good, ada helpfulness, dan sebagainya. Bahkan ada yang efektivitas. Jadi efektivitas itu juga termasuk dalam pengertian dari usefulness atau pengertian dari utilitas itu sendiri. Di slide kelima, di masa arsitektur modern, ada satu tokoh yang menyatakan, atau tokoh Le Corbusier, itulah tokoh di arsitektur modern, yang mengatakan bahwa sebuah rumah adalah machine for living in, sebuah mesin. Dia sangat menjelaskan sebuah mesin untuk kehidupan kita. Di situ pemahamannya bahwa rumah akan sangat efektif, rumah akan sangat membantu kehidupan si penghuninya. Kemudian di bagian bawah itu 5 point of architecture, itu konsep dasar yang dikembangkan oleh si Corbu. Gambar itu salah satu gambar karyanya, sebuah rumah yang menjabarkan dari konsep itu. Sementara saya tempelkan saja, silahkan dibaca saja, tidak ada penjelasan lebih lanjut, karena penjelasan lebih lanjut nanti ada di semester 2 dan semester berikutnya. Di sini saya hanya mengungkapkan bahwa usefulness atau utilitas yang ditulis atau yang diungkap oleh Vitruvius, yang kemudian diinterpretasi oleh Alberti, dilanjutkan di masa arsitektur modern. Arsitektur modern itu berkembang sekitar 1900 sampai 1940-an, 40-50. Jadi itu yang perkembangan itu atau penggunaan pemikiran dari Vitruvius dan interpretasi Alberti itu sampai di masa itu, dan bahkan di masa arsitektur modern itu menjadi salah satu fokus utama, efektivitas dan segala macam. Di slide ke-6, satu tokoh lagi ya, di arsitektur modern, yaitu Louis Sullivan, yang bahkan secara tegas mengatakan bahwa form ever follow function, bentuk pernah mengikuti fungsi, bahkan bentuk itu menjadi fokus utama dari atau penjabaran dari fungsi. Building should be designed with use and function in mind. Jadi ini sangat tegas atau memfokuskan pada penggunaan, pada kegunaan dari bangunan. Jadi itu yang berkembang di masa arsitektur modern, dan kita akan lihat contoh-contohnya yang kalian sudah kirimkan di Google Drive itu. Jadi kenapa fungsi menjadi perhatian utama di dalam karya arsitektur? Karena memang karya arsitektur itu ujung-ujungnya atau hakikatnya adalah sebuah wadah aktivitas. Building should be designed with use and function. Jadi sebuah bangunan harus berguna, meskipun nanti kalau nanti ada penjelasannya di Corbu, itu karyanya Corbu, bangunan ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tapi itu nanti penjelasannya. Oke, di slide ke-7 ada yang beranggapan bahkan karena perkembangan kegunaan, perkembangan efektivitas dan segala macam, kemudian arsitektur dianggap utilitarian karena memiliki tujuan praktis dengan menyediakan ruang dan yang fungsional dan efisien untuk aktivitas manusia.
Ini penjelasan lebih detail apa yang diungkap oleh Louis Sullivan. Tujuan utama arsitektur adalah memenuhi kebutuhan penggunanya. Kemudian ada tipologi fungsi. Arsitektur utilitarian berfokus pada fungsionalitas, kegunaan, dan kepraktisan daripada pertimbangan estetik semata. Saya masih ingat ketika pertemuan kita pertama di bawah di hari Kamis itu ada yang menanyakan dari ketiga hal itu apa yang menjadi fokus utama. Ketika itu dan beberapa minggu kemudian saya menjawab tidak bisa terpisahkan. Tapi di sini ada satu pendekatan yang mengatakan bahwa fungsi dulu, kegunaan dulu yang difokuskan, yang menjadi perhatian utama. Itu yang termasuk dalam pendekatan arsitektur utilitarian. Saya selalu beribet utilitarian. Tujuannya adalah ruang yang dirancang dengan baik, nyaman, dan kondusif bagi aktivitas yang diperuntukkannya. Pendekatan ini memastikan bahwa arsitektur memenuhi tujuan secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Asik kan arsitekturnya? Meningkatkan kualitas hidup dari sebuah bangunan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dengan adanya ruangan-ruangan yang disesuaikan dengan atau diperkirakan oleh si arsitek dalam fungsinya, dalam kegunaannya, itu mau nggak mau mengajak si pengguna untuk nurut terhadap apa yang sudah disettingkan oleh si arsitek. Itu yang sehingga serunya itu meningkatkan kualitas hidup penggunanya. Semi setengah dewa arsitek itu jadi. Ya kan memaksa untuk nurut gitu loh. Kalian duduk di situ juga nurut gitu. Dengan susunan kursi seperti ini, dengan susunan bangku seperti ini harus nurut. Dengan kalau setting di tempat ruang makan juga seperti itu, jadi harus nurut gitu. Oke, di slide ke-8, tipologi fungsi bangunan dan standar ruang diperlukan dalam perancangan arsitektur untuk berbagai alasan. Membantu arsitek dalam memahami kebutuhan dan fungsi bangunan. Jadi tipologi fungsi yang kalian pelajari atau kalian buka dari time saver tersebut itu sebenarnya membantu arsitek, dan sebenarnya kebutuhannya apa sih? Kebutuhan dari aktivitas ini apa? Alasan kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam merancang. Jadi kalau sudah ada standarnya, kalau sudah ada panduannya, ya sudah tinggal menggunakan panduan tersebut. Ketiga, mempermudah proses konstruksi dan pemeliharaan. Ketika sudah ada standarnya, kemudian nanti kalian akan mengenal modul struktur, bentangnya berapa, modulnya berapa, itu standar-standar yang memang harus dipahami atau diketahui oleh si arsitek. Dan itu akan mempermudah tidak hanya proses perancangan, tapi ketika proses perbaikan dari sebuah bangunan, karena bangunan selalu harus ada maintenance. Sebelum masuk ke slide 9, kemarin ada saya dapat info dari kakak tingkat kalian, ada beberapa mahasiswa mengeluh ke dia bahwa bangunan ini, saya tidak mengadu domba kalian, tapi ada yang mengeluh kok referensinya rata-rata bahasa Inggris. Sebenarnya building type dari time saver itu sudah ada bahasa Indonesia ya, tanda kutip, dalam bentuk data arsitek ini. Silakan cari di Gramedia atau di mana, silakan. Buku ini itu sama, bisa dikatakan sama persis apa yang disajikan di time saver. Ada dua jilid lanjutan gitu ya, 2 jilid ini. Saya nggak jualan buku ini. Ini buku saya beli sejak kalian belum lahir, 94, 95. Makanya nakutin. Silakan kalau mau dibaca dulu. Itu sama aja. Isinya juga tentang standar-standar dari masing-masing bangunan seperti apa. Dan yang menarik dari buku ini, sama juga di time standard, juga dikatakan bahwa
Ini dilakukan atau studi tentang tubuh manusia, tentang kalau kalian pernah dengar ergonomi, jadi ilmu tentang ukuran tubuh manusia itu dilakukan sejak tahun 50, 60, 70. Jadi sebuah studi yang panjang, dan sialnya studi itu dilakukan oleh orang Jerman. Jadi ukuran tubuhnya ukuran tubuh orang Jerman. Awalnya itu. Sehingga ketika zaman saya kuliah dulu, ketika menggunakan buku itu sebagai standar, harus dikalikan koefisien tubuh manusia Indonesia. Itu 0,8, 0,7 sampai 0,8 tergantung. Tapi kayaknya sekarang koefisien itu tidak berlaku, karena lihat manusia sudah sebesar ini semua. Jadi tidak mungkin tidak terlalu terpengaruh gitu loh. Kenapa itu penting ukuran tubuh manusia, proporsi dan segala macam, nanti minggu depan kita akan bicara tentang proporsi. Itu penting supaya untuk memahami bahwa tinggi rata-rata itu berapa, kemudian akan mempengaruhi. Kenapa sih tinggi pintu itu kira-kira tinggi pintu berapa meter? Kenapa 2? Sesuai dengan tubuh manusia. Coba di Eropa kayaknya enggak 2 meter deh. Agak lebih dikit. Nah itu maksudnya itu. Jadi ini kan kusen, bukan kusen buatan tukang dengan kusen kayu, beda banget ya. Untuk bisa menyesuaikan. Tapi itu kusen dari aluminium yang semi dibuat oleh pabrik sehingga punya standar khusus gitu. Itu yang dimaksud. Jadi standar-standar itu akan sangat berguna ketika bangunan ini digunakan atau penggunanya orang banyak, sehingga kemudian dikelompokkan seperti yang kalian lakukan di tugas itu. Kalian coba bongkar pelan-pelan seperti apa standarnya segala macam. Oke, kita masuk ke slide ke-9. Di slide ke-9 di time saver building type itu kan tidak ada masjid kalau nggak salah. Seingat saya tidak ada masjid. Tapi di data arsitek itu ada masjid di halaman berapa itu tadi. Saya tadi sempat ngintip. Sehingga standar-standarnya cukup unik. Kenapa time saver tidak ada masjid? Mungkin ketika melakukan survei tidak ada kasus masjid atau belum banyak masjid yang ada di Eropa dan segala macam. Di slide ke-9 saya mengungkapkan bahwa ada studi khusus yang dilakukan oleh Ahmed Mokhtar ini, Design Standard for Museum Player Facility within Public Building. Di situ sampai ada pemahaman bagaimana sih kebutuhan untuk ruang sholat dan segala macam. The area needed for one person to comfortable, jadi kenyamanan dalam melakukan ibadah. Yang critical design decision itu menyatakan bahwa jangan terlalu kecil karena akan sangat crowded, tapi juga jangan terlalu luas karena akan waste space-nya, jadi sangat terbuang. Di gambar itu dinyatakan bahwa kurang lebih a person require a rectangular area of floor with average 60 sampai 120, sehingga kira-kira satu orang membutuhkan 0,72 meter persegi perkiraan. Nah itu nanti kalian bisa cek dengan kasus kalian di kasus yang tokoh yang kalian ajukan. Ada Silaban, ada Ridwan Kamil, ada Ahmad Nurman, Andi Rahman, bahkan Andra Matin itu. Kemudian di bagian bawah itu propose untuk tempat wudhu kan. Kemudian yang bagian tengah itu tentang bagaimana
susunan ruangnya antara ruang suci dan yang di luarnya. Bahkan kemudian digambar baterai saya ngebut. Di gambar kelima itu tentang bagaimana si peneliti ini mengajukan usulan bahwa pembedaan ruang suci dan ruang di luar itu dengan perbedaan visual materialnya. Jadi change material visual untuk mendefinisikan antara ruang suci dan ruang di luarnya. Bentar. Itu ke-9. Jadi bahkan ada studi-studinya seperti itu. Studi yang dilakukan Pak Ahmed ini dasarnya apa? Dasarnya pada ritual untuk sembahyang, untuk sholat dan segala macam. Dari ambil wudhu dan segala macam. Dari dasar itu kemudian dikembangkan usulan standar-standar, atau dari dasar itu kalian bisa lihat bahwa dari aktivitas itu dikembangkan menjadi perabot, menjadi susunan ruang, menjadi bentuk detailnya sebuah bangunan. Secara umum berangkatnya dari aktivitas. Jadi kegunaan sebuah bangunan itu berangkat dari aktivitas. Seperti apa? Sementara itu yang bisa dipahami dari apa yang disampaikan Pak Ahmed untuk standar masjid. Oke. Ke-10, slide 10. Ini bicara tentang karyanya Sahadid, terutama bangunan konser hall. Oke, di tempat saya belum keluar. Bentar. Oke, kalau kalian lihat di sebelah kanan itu kan bentuknya melengkung seperti itu ya. Aneh, sepertinya aneh. Tapi sebenarnya itu punya dasar. Kenapa bentuknya seperti itu? Dasar utamanya adalah akustik ruang. Jadi di bagian gambar tengah yang di atas, paling atas, itu kan ada 3 gambar. Paling atas itu simulasi ketika ada pemain simfoni. Jadi ada pantulan suara. Kalau yang di tengah dan tengah itu ada warna biru, ada warna kuning, hijau, merah. Itu software yang digunakan untuk mengecek. Jadi sekarang bukan lagi untuk menguji keunggulan akustik sebuah ruangan, itu tidak lagi pakai dibunyikan atau kemudian dicek dan segala macam, tapi pakai simulasi. Sudah disimulasikan, ini softwarenya. Dan warna merah itu biasanya menunjukkan tempat-tempat itu suara yang dihasilkan atau suara yang didengar di titik itu tidak terlalu bagus. Sehingga bangunan ini cukup bagus karena titik-titik merahnya tidak berada di tengah tapi di pinggir-pinggir. Kemudian yang di tengah, di bawah, paling bawah itu bukunya tentang akustik architectural design. Jadi khusus memang standar-standar untuk sebuah ruangan yang memerlukan akustik secara khusus. Di paling kiri itu sebuah studi yang lengkap, tidak hanya tentang suaranya, tidak hanya tentang bentuknya, tapi juga susunan tempat duduknya, materialnya, kemudian dan segala macam material, bahkan sampai ke balkonnya itu berapa ketinggiannya dan segala macam. Jadi yang dibentuk oleh Sahadid yang digambar paling kanan itu tidak hanya sekedar secara estetik menarik, melengkung dan segala macam, tapi punya pertanggungjawaban secara akustik. Ini sudah perpaduan antara usefulness, jadi dengan penetras. Tidak hanya tentang utilitas,
utility, jadi tentang kegunaan, tapi juga ada unsur keindahannya. Keindahannya seperti apa? Plus ditambah dengan pencahayaan, itu nanti materi tersendiri lagi. Oke, masuk ke slide 11. Jadi di slide 11 ini tentang sekolah, tentang kampus, bukan sekolah, bukan kampus, tentang kampus. Di bagian kiri dan tengah itu sebenarnya penjabaran dari studi yang dilakukan oleh sebuah tim untuk Diablo Valley College yang sebelah kanan bawah. Sedangkan gambar yang atas itu desain dari Pak Han untuk kampus Atmajaya Jakarta. Fotonya, bukan gambar, fotonya dari Pak Han. Jadi kampus sebenarnya bukan hanya sekedar tempat belajar yang menyediakan kursi, menyediakan whiteboard, selesai, ada colokan, AC seperlunya. Nah, ya, kapasitas manusia dan tempat duduk. Tempat duduk pas, mejanya. Kalian kalau gambar kan setengah mati. Ini harusnya untuk 2 orang, jadi 3 orang. Ada yang untuk 4 orang, ada yang agak membesar sedikit, itu jadi sesara kan. Itu sebenarnya itu ya. Jadi ada satu hal lagi, tidak hanya aktivitas, tapi juga kapasitas. Kapasitas ruangan ini sebenarnya untuk berapa orang sih? Ideal kita bicara ideal. Ya, tapi karena kalian sangat bersyukur bisa di sini dan segala macam seperti yang diungkap rekan kita, ya sudahlah, kita nikmatin saja. Toh masih bisa beradaptasi. Itu menariknya manusia di situ. Itu bedanya manusia dengan mesin di situ. Manusia sangat bisa beradaptasi. Mesin mungkin udah ngomel-ngomel. Ya, jadi sebuah ruang itu tidak hanya sekedar mewadai aktivitas, tapi ketika menyusun standar atau menyusun ruangan yang nyaman, berguna dan segala macam, ada juga memikirkan kapasitas. Seperti tadi di penjelasan di masjid tadi, sampai minimal ukuran untuk 1 orang itu 0,72. Padahal kalau lihat di standar-standar yang lain-lainnya itu bisa 0,6. Kenapa 0,72? Karena ada aktivitas peribadatan khusus gitu ya. Itu yang membedakan. Oke. Kalau tadi baik dari masjid, kemudian ada konser hall, ada sekolah, kita benar-benar bicara tentang kegunaan dari sebuah bangunan. Kita masuk ke slide 12. Di situ ada karyanya Peter Zumthor, ada karyanya Antoni Gaudi, dan karyanya Imempe. Slide 12 dan slide 13. Kira-kira dia pakai standar apa? 12 dan 13. Apa yang digunakan? Jadi 12 itu eksteriornya, jadi tampak di luar. Saya pilih foto yang estetik, katanya fotografer. Jadi tidak hanya sekedar foto bangunan saja, tapi sengaja kayak Peter Zumthor, sebuah chapel itu menarik kalau justru bukan dilihat dari dekat, karena dia benar-benar di tengah ladang gitu, ladang yang aktif. Kemudian Sagrada Familia itu menarik, justru bukan kembali lagi dilihat dari dekat, karena ini akan sangat menarik kalau
ditempelkan atau dilihat dari landscape kota Barcelona secara keseluruhan. Dia cukup tinggi dan di tengah. Sama juga Louvre, Museum Louvre juga dilihat ketika ada sekelilingnya, tidak hanya piramida. Itu eksterior. Kemudian yang slide 13 adalah interiornya. Kira-kira dia pakai standar enggak? Standar ukuran ruang dan segala macam pakai enggak? Jadi kalau yang di slide 13 yang kiri atas itu interior dari chapelnya Peter Zumthor. Kiri bawah itu ruang di bawah piramida, tapi bukan di tempat sisi masuknya. Ada 3 piramida kan di sisi yang lain. Kemudian yang kanan paling besar itu interior dari Sagrada Familia, gereja Sagrada Familia. Kira-kira pakai standar yang tadi digunakan seperti konser hallnya Sahadid, kemudian masjidnya dari beberapa tokoh, atau sekolahnya Pak Anawar. Dia pakai standar enggak? Pakai. Ini waste ukuran enggak? Ruangannya terbuang percuma enggak? Kita fokus ke Sagrada Familia deh, yang slide 13, yang interior, yang kanan. Sesuai enggak antara jumlah pengguna dan ukuran ruangnya? Berarti kan tidak standar kan? Lalu apa yang digunakan? Useful apa? Yap. Kita ngitung bangkunya. Kita lihat bangkunya. Sama juga masjid kalau ketika Idul Adha Idul Fitri ya sampai ke jalanan kan. Enggak hanya di dalam, tapi di jalan juga. Itu ya. Itu yang jadi pertimbangan. Jadi jumlah kursi yang disediakan, bahkan kolomnya juga. Lalu kira-kira apa yang dikejar? Usefulnya itu useful apa? Kalau kita bicara kembali ke utilitas, jawabannya itu ada di slide 14. Yang dikejar bukan pragmatic function, tapi symbolic function. Jadi useful di sini atau utilitas di sini kemudian berkembang, tidak hanya kegunaan secara kenyamanan si pengguna, tapi juga ada simbol. Ya, kita bedah pelan-pelan. Yang mau dikejar dari Peter Zumthor simboliknya apa? Di tengah ladang seperti itu, kemudian ada bangunan kecil. Itu susah juga menuju ke sini, itu katanya ya, saya belum tahu. Itu katanya juga susah. Jadi mesti jalan kaki cukup jauh. Simboliknya simbolik ke spiritualitasnya. Jadi lepas dari ritual keagamaan ya, tapi spiritualitas. Jadi di dalam situ kita kemarin sudah bahas bahwa itu dibangun dari kayu yang kemudian dibakar sekian lama gitu. Jadi baunya ketika berdoa di situ, saya pikir apapun agamanya, ketika berdoa di situ itu kayak dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah suasana hening dan segala macam. Nah, itu simboliknya justru simbolik bukan pada bentuknya. Ini Zumthor agak lain memang si arsiteknya. Bukan pada bentuknya, tapi justru pada perasaan ruangnya. Ya. Udah baca aura kasih apa? Oke. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Sagrada Familia dengan Louvre, itu dua-duanya adalah simbolik bentuk. Sagrada Familia itu di tengah kota Barcelona, memang sengaja, kemudian ketinggiannya dilepas, sedangkan bangunan lain itu ketinggiannya dijaga, jadi tidak boleh lebih tinggi daripada Sagrada Familia.
Kemudian karyanya MMP sengaja dia seperti kelompok juga sudah bongkar di beberapa waktu yang lalu, dia memilih bentuk piramid juga ada maksudnya, dan piramidnya bukan piramid yang masif tapi piramid yang transparan supaya dia bisa melihat, tetap bisa melihat istana yang ada di sekitarnya. Itu jadi ada dari pembahasan ini bahwa pemahaman utilitas atau usefulness itu tidak hanya tentang fungsi bangunan yang terkait dengan aktivitasnya, tapi juga ada symbolic function. Terkadang di beberapa bangunan, bangunan ini tidak efisien secara ruangan, sangat buang-buang ruang. Tapi yang dikejar memang bukan pada pragmatic function, tapi pada symbolic function. Oke. Yang jadi pertanyaan adalah memang kemudian kalau kita lihat karyanya Silaban, Masjid Istiqlal, itu pragmatik atau simbolik? Itu asiknya Silaban di situ. Dia selalu bermain di dua hal. Tidak hanya pragmatiknya selesai. Bahkan pragmatik secara tidak hanya aktivitas tapi secara kenyamanan ruang itu dia perhatikan banget. Tapi pada saat bersamaan dia juga simbolik functionnya juga jalan. Tidak banyak arsitek yang berjalan di dua ranah yang sangat kontradiktif. Tapi Silaban berhasil untuk melakukan itu di beberapa bangunannya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada diskusi dan segala macam hal yang mau ditanyakan silakan. Saya hari ini agak lowong, jadi tidak kejar-kejaran seperti minggu-minggu lalu. Kalau mau ada yang didiskusikan, tanya dan segala macam silakan. Yap, adakah? Yap, silakan. Sejujurnya saya sendiri belum terlalu paham dengan konsep time saver pada kalau tolong dijelaskan secara visual tidak Pak konsep time saver. Buku tadi udah sampai dia belum? Silakan. Time saver judulnya apa sih? Saya sampai lupa. Time Saver Standard for Building Type Second Edition. Jadi esensi dari Time Saver Standard itu sebenarnya sebuah institusi, nggak percetakan juga sih, penerbitan yang memang khusus untuk mengkhususkan diri untuk standar-standar. Terutama di sini adalah standar tipe bangunan berdasarkan fungsi. Jadi tipologi itu macam-macam. Sedangkan di sini adalah standar untuk tipe fungsi bangunan. Jadi ada 11 fungsi, termasuk yang di data arsitek itu sebenarnya jabaran dari situ juga. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut, yang pengelompokan fungsi-fungsi bangunan tersebut kemudian dijabarkan lagi atau didetailkan lagi standar minimal sebuah ruang itu apa. Basis dasarnya adalah ukuran tubuh manusia, sehingga baik di time saver maupun di data arsitek di bagian awal itu tentang proporsi tubuh manusia. Vitruvius Man itu muncul di situ gitu loh. Ukuran kepala, badan, proporsinya seberapa, kemudian ukuran tubuh manusia ketika bergerak butuh ruang seperti apa. Itu basis dasarnya di situ. Dari dasar ukuran tubuh manusia kemudian dikembangkan untuk sebuah katakanlah kamar tidur kos-kosan, kamar tidur rumah tinggal dan segala macam punya susunan ruang yang sangat berbeda. Tapi perkiraannya untuk anak muda, remaja lah, ukuran usia kalian itu antara
antara 17 sampai 20 tahun itu kan biasanya pakai panjang bed itu 190 sampai 120 untuk lebarnya, panjangnya sekitar 120 sampai 170-an. Jadi ukuran bukan queen, bawahnya queen itu apa? Kalau nggak tahu, kalau tahun kemarin itu ada mahasiswa yang sangat hafal, ternyata dia punya keluarga yang jualan kasur, jadi hafal. Ada ukuran king, ada ukuran queen, ada yang junior yang kecil, single. Itu maksudnya ke situ. Jadi standar yang digunakan untuk sebuah fungsi-fungsi bangunan. Ya. Building standard for building type itu memang standar yang diusulkan atau yang dicantumkan untuk itu standar minimal untuk sebuah bangunan dengan tipe fungsi tertentu. Ya, itu pembagiannya seperti itu. Cukup? Ya. Jadi kalau standar Indonesia, standar Eropa itu sama udah. Itu yang saya sampaikan tadi. Ketika zaman saya kuliah dulu, ketika menggunakan data arsitek, saya harus mengalihkan 0,7 sampai 0,8 ukurannya, semua ukuran. Tapi kalau melihat perkembangan sekarang, nggak ada bedanya kayaknya, sama, kurang lebih sama. Jadi bisa langsung digunakan, biasanya gitu. Ada lagi? Sebenarnya kasihan yang kecil-kecil ini. Saya nggak tahu ya. Kalian duduk di situ nyaman atau enggak? Nah, dia sudah ngomel karena tinggimu berapa? 190 kan? 78. Duduk di kursimu itu ganteng apa enggak? Ya karena meja kan, kursinya nyaman enggak? Agak gini kan kakimu. Bahunya ya karena bagian atasmu tinggi, kemudian kakinya biasanya harusnya kan kaki untuk kursi yang kayak gitu tuh benar-benar nepak kayak gini kan. Tapi karena dia kakinya cukup agak panjang jadi agak gini. Capek di sini. Itu ilmu ergonomi. Jadi kenyamanan perabot terhadap aktivitas. Untuk dirimu enak pas gitu kan, baik punggung maupun kaki pas karena ukurannya itu kan tingginya lebar bangku 40 sampai 50, tingginya sekitar 70-an, 60 ke 70 nyaman. Tapi untuk kaki yang cukup panjang agak sengsara. Atau untuk yang saya nggak yakin di sini ada yang ukuran tinggi tubuhnya di bawah 150, ada enggak? Ada? Enggak apa-apa. Istri saya tingginya 148, sehingga dia kalau kursi citos seperti itu gantung kakinya. Enggak enak banget, dia ngomel-ngomel kaki. Gini, apa enggak? Gantung, bikin capek. Ya. Ada lagi? Kaitannya dengan ukuran dan segala macam itu. Jadi kenapa muncul standar kembali lagi? Kita tidak mungkin menghitung, katakanlah bikin rumah sakit, menghitung semua pasien untuk disesuaikan tempat tidurnya, disesuaikan meja operasinya dan segala macam. Agak susah. Bahkan sekarang meja, kalau kalian lihat setup meja kerja, baik untuk gaming maupun untuk komputer, itu kan mejanya bisa di hidrolis naik tuh. Lagi ngincar yang itu juga saya. Jadi tinggi bisa untuk duduk memang nyaman, bisa untuk ketika capek sambil berdiri. Memang di situ settingnya dibuat fleksibel. Ada lagi? Silakan. Oke. Minggu depan tidak ada tugas. Ada tapinya karena minggu ke-6 baru ada tapinya. Minggu kelima akan ada paparan teoritik tentang proporsi skala irama tekstur
lanjut dengan pembayangan warna dan ornamen. Ini teori-teori ini disampaikan di minggu kelima supaya digunakan di minggu keenam. Sama aja. Awalnya saya pecah gitu loh. Minggu kelima itu bicara proporsi, skala, tekstur dan arsitektur. Baru di minggu keenam bicara tentang pembayangan warna dan ornamen. Cuman saya pikir kalau kalian tidak ada dasar teorinya agak ribet untuk mengulasnya. Sehingga di minggu kelima saya akan ngoceh tentang ini. Baru nanti di minggu keenam kalian gunakan untuk di tugas di kasusnya, kasus arsitekturnya.